Halo teman-teman Saling Sapa, podcast Saling Sapa Jalan-Jalan, satu-satunya podcast naik angkot di Indonesia. Tayangan aneka info menarik di YouTube channel Taufik Sagwanto. Like, share, and subscribe. Jangan sedih, jangan muram, berikanlah sebuah senyuman. Ikutlah denganku kawan, podcast Saling Sapa Jalan-Jalan. Halo masyarakat, jumpa lagi dengan saya Tika Apsari. Masih di podcast kesayangan kita semua, podcast Angkot Saling Sapa Jalan-Jalan. Podcast pertama di Indonesia yang studionya di dalam angkot. Setiap episodenya selalu menghadirkan narasumber-narasumber yang tidak hanya ciamik, tapi juga berprestasi, menginspirasi, dan tentunya boys. Dan patut untuk disaksikan dan juga kita kulik lebih dalam. Nah, untuk episode kali ini di studio sudah hadir Jeng. Saya ditemani oleh bojone wong. Namanya adalah Mas Mufarendra. Ya. Beliau adalah salah satu senior saya dulu waktu masih berkarir, sama-sama berkarir di dunia wartawan ya, Ya. tulis di kulit tinta ya, jenenge biyen ya. Istilah Ya, ya, kulit kulit tinta. tinta. Nah, saiki kabeh tinta. Ya tinta sih, tinta. Masih juga, masih iya, ya. masih ya. Nah, Mas Muf ini akan sedikit saya spill gitu ya. Mas Muf adalah senior saya di Jawa Pos Radar Malang. Beliau sudah kurang lebih piro Mas? Berapa ya? 10 tahun. 10 tahun. Iya. 10 tahun beliau berkarya di Jawa Pos Radar Malang. Elengku Mas Muf iki job dise biyen iku ndek des olahraga. Iya, Mas. Iya, paling sering di situ. Paling sih. sering di olahraga. Nek umpama nawak-nawak maca jaman biyen ya. Jaman biyen mbok piro Jaman ya? biyen. Jangan biyen pokoke ya. 2012. Nah. 2014. 2012 2014 maca kolom olahraga Arema Sport utawa olahraga umum ya. Ana kode move lah iki wong sing nulis. Iya, Lah, iya, tapi iya. sekarang udah wis gak jadi wartawan ya Mas? Enggak, sudah enggak. Sudah enggak. Tapi KTP-nya masih tulisannya wartawan gimana ya? Iku sing garai. Lek ana anu ya. Anak razia mungkin. Ana razia selamat deh. Ditulis di KTP, wartawan di padahal gak wartawan mulai tahun piro. Iya. Sudah mulai 2020 Oh, udah. 2020 berarti 4 tahun ya Mas ya? Gak Iya, gak udah jadi 4 tahun wartawan ya? Iya, Gak terasa ya? terasa ya. Kenapa tiba-tiba memutuskan untuk keluar dari zona nyaman dan membesarkan selama 10 tahun? Oh, tak sepil. Perkara dadi wartawan ketemu mbek bojone. Oh, Iya. iya. Kenapa Mas Ya, memutuskan Apa keluar ya? dari zona nyaman? Sebenarnya lebih ke sebenarnya banyak faktor sih waktu itu kenapa saya memilih untuk resign itu apa ya? Mungkin pengen nyoba hal yang lain maksudnya. Kan saya pikir 10 tahun di satu profesi itu sudah Cukup ya? udah sebenarnya nggak hebat bukan orang yang hebat juga waktu itu tapi udah ya wis Enough udahlah lah, gitu gitu ya ya. udahlah kan dalam hidup ini kan apa ya kita saya sih prinsipnya pengen mencoba banyak Banyak hal hal. ya Mumpung masih ada kesempatan. mumpung masih ada kesempatan dan mumpung masih muda waktu itu jadi masih ada keberanian waktu itu ya seperti itulah. Nah, Oke. itu makanya itu momennya tepat. Terus setelah tidak jadi wartawan selama kurang lebih 4 tahun, kesibukannya apa Mas? Kesibukannya waktu itu saya menekuni dunia ilustrasi ya. Jadi luas sih sebenarnya ya. Mulai dari bikin komik, kartun ya. Kartun 2D maksudnya, kartun-kartun yang kalau kalian ini kayak bau-bau satir kayak gitu lah. Karikatur macam-macam sih. Jadi saya
nggak terlalu membatasi di satu genre ya. Komik iya saya garap ya, bahkan komik anak-anak juga saya pernah saya juga bikin juga gitu. Komik yang politik juga saya, kartun yang politik saya bikin juga, terus cover buku juga iya sih masih jalan juga, dan sebenarnya saya juga nggak meninggalkan dunia lama di tulis menulis juga enggak sih. Jadi masih ada beberapa pekerjaan lepas yang saya ambil juga, nulis atau edit buku juga. Bahkan sempat juga sih saya kemarin itu di 2022 itu ambil proyeknya Kompas ya, Kompas. Jadi mereka punya event CEO gitu. Nah, saya ambil untuk dokumentasi sama publikasinya. Ya masih wartawan sambil editor juga seperti itu. Nah, Berarti sama kayak gitu. Jadi nggak benar-benar meninggalkan dunia wartawan sih. Hanya beda lahan aja ngono yo. Dan fokusnya kayak gitu sih. Berarti sekarang Mas Move ini adalah seorang ilustrator, iyo, editor buku, iyo, penulis buku juga. Penulis ya iya sih kadang-kadang sih. Oh, penulis buku tapi, juga iya. 80% di gambar itu aja. Oh, 80% di gambar. Oh. Sisanya ya paling cuma selingan aja, karena kalau kita kangen sama nulis kan ya. Eman ya daripada kita nggak kepake ya wis. Betul. Oh, sama Mas pernah bikin komik apa ya Mas Move? Lebih banyak di media sosial media ya. Jadi bisa dibilang 80% itu publishnya di dunia maya gitu. Jadi saya ini sejak 2020 ya, saya tergabung di sebuah Komunitas? agensi ya. Agensi di Jakarta. Jadi dia agensi media, jadi dia punya namanya sih Indonesia IMK ya, IMK, dan salah satu banyak channelnya, banyak akun sosial media juga banyak, dan saya megang Poliklitik ya. Nah, itu namanya Poliklitik nama Instagramnya ya. Jadi Poliklitik. Oh, Poliklitik. Ya, nyambung Poliklitik. Poliklitik. Namanya Poliklitik. Coba deh dibuka di Instagram. Instagram atau mungkin search aja di Google kayak gitu. Nah, nanti muncul lah ya. Keluar. Berapa followernya sekarang Poliklitik itu? Berapa ya? 187 kalau. Udah centang biru kalau nggak salah ya? Belum. Oh, belum. Sengaja nggak dicentangin biru. Udah juta kali ya? Udah juta ya Mas yo? Apanya? Followernya udah juta ya? Enggak, masih ratusan ribu kok. Ratusan ribu. Itu sampean ilustrator ya di Poliklitik? Sebenarnya ada tiga orang ya Mas, yang aktif sampai sekarang ada 3 orang, cuma dalam beberapa tahun ini 70%-nya ya saya yang ngisi. Termasuk saya yang handle sosmednya juga, gambar juga, sama. Wah, keren. Jadi semua pekerjaan kayaknya. Apa genrenya, apa Poliklitik gitu? Itu politik sih, jadi sesuai namanya poli kan jadi kan dari politik ya, kritik atau kritikan gitu ya, kritikan yang sifatnya ya sekedar untuk geli-gelian kayak gitu. Kritikan kayak keri-keri ya. Iya, kayak geli-gelian. Ya itu sih, itu karya saya paling banyak di situ. Sebenarnya saya juga punya akun sendiri sih, Move Kartun itu sih. Bener. Justru awalnya dari situ, di 2016 itu saya sudah mulai di situ. Cuma ini kayaknya setahun ini nggak terlalu aktif di situ ya, karena banyak proyekan juga sih. Berarti 2016 sebelum memutuskan keluar dari Radar Malang itu sudah. Mulai gambar-gambar ya? Iya. Kalau kita bicara timeline ya istilahnya. Timeline. Ya, gambar itu sudah ya, dari kecil ya sebenarnya. Dari kecil itu saya sudah senang gambar ya. Biasanya kalau anak-anak dulu bacanya komik Doraemon gitu ya. Mungkin Doraemon ya bacaan pertama saya ya. Doraemon, terus dari Doraemon itu saya gambar ulang kayak gitu. Nah, itu mungkin dari situ saya mulai bikin komik ya. Terus SD juga sebenarnya sempat kirim-kirim sih ke waktu itu ya, Mentari tapi enggak kuncup kan dulu ya, zaman gitu. Tapi enggak sampai dimuat. Terus
baru itu sekitar 2000 berapa ya, 2006 kalau 2007 waktu masih kuliah itu juga sempat gambar ya. Di Jawa Pos kan ada rubriknya khusus untuk kartun ya. Nggak tahu kalau sekarang. Dulu itu tiap minggu ada satu halaman itu isinya kartun gitu ya. Kiriman pembaca. Ya, kiriman dari kartunis pembaca. Nah itu ya iseng-iseng kirim ya, kayaknya ya alhamdulillah sempat kemuat 2 kali sih. Cuma 2 kali. Okay. Dan tahun-tahun segitu dapat berapa ya, dapat 150.000 ya. Bukan seneng loh. itu masih kuliah belum kerja dapat segitu kan ya, wow, udah lumayan ya. Nah itu sepertinya sih itu pertama kali saya dapat uang dari gambar itu dari situ. Akhirnya seneng. Terus, tapi nggak konsisten. Setelah itu berhenti lama gitu ya. Kayaknya itu zaman-zaman masih mau skripsi lah. Jadi udah lupa sama gambar ya. Kerja jadi wartawan dan semakin lupa gitu. Kok bisa nyemplung dari wartawan padahal senengnya gambar? Apa ya? Mungkin jodohnya di situ ya. Iya, maksudnya jalannya di situ. Jalannya kayaknya dari situ. Kayaknya kita apa ya? Sebenarnya cita-cita lama saya sebenarnya di gambar itu sih, di dunia gambar karena ada passion di situ. Tapi dulu kalau nggak salah kuliah itu pengen kuliah di DKV ya, desain apa itu, Diskomfis, desain komunikasi visual. Tapi nggak keterima gitu. Nggak keterima apa dulu SPMB ya, saya UMPTN ya zaman saya. UMPTN ada SPMB kan ya, SPMB yang pokoknya jalur negeri Sipenmaru. Nah itu nggak keterima, akhirnya ya terpaksa kuliah di komunikasi. Saya pikir komunikasi itu ada gambarnya, ternyata nggak ada. Pada orang komunikasi ya soalnya. Ternyata nggak ada. Ada sih sebenarnya waktu itu hanya satu mata kuliah desain grafis ya. Itu perkenalan saya dengan Photoshop kayak gitu. Tambah senang ya. Nah itu di mata kuliah itu saya kenal Photoshop dan itu sampai sekarang saya pakai Photoshop buat gambar. Oke. Mungkin dari situlah ada apa ya, ada benang merahnya kalau apa ya. Tapi kan tetap kalau di komunikasi ya nggak keluarnya nggak intens untuk gambar ya. Jadi makanya ketika lulus juga ketika ada lowongan untuk jadi jurnalis ya wes ya daripada nggak. Waktu itu sempat saya masuk beberapa lowongan sama interview untuk desain grafis sih. Tapi belum rezeki waktu itu. Belum keterima kayak gitu. Nah kebetulan yang keterima duluan ya jadi jurnalis ya wes. Tapi ternyata dari profesi jurnalis itu mengantarkan Mas Muf untuk menggapai cita-citanya dulu. Iya, ya sebenarnya ya bisa dibilang saya berutang budi banyak sih sama dunia jurnalis karena apa ya, sebenarnya masih ada kaitannya juga dengan pekerjaan saya selama ini juga. Basicnya ada banyak di dunia jurnalis. Momen apa yang membuat Mas Muf aku tak nakuni sebagai ilustrator? Apa ya sebenarnya apa ya momennya ya, agak lupa ya. Tapi waktu itu sebenarnya waktu sudah jadi masih di media dulu juga sebenarnya sudah aktif gambar ya, aktif gambar. Bahkan di koran juga sempat ada rubrik khusus buat saya ya, buat saya sendiri buat gambar komik strip ya. Orang-orang alhamdulillah mengapresiasi ya. Waktu itu support juga. Dan saya lihat apa ya mungkin passion juga iya, dan passion, jelas. Dan saya melihat bahwa ada prospeknya juga, ada pasarnya juga, ya wes lah gitu. Kenapa enggak dari yang awalnya part time ya, akhirnya setelah resign kemudian harus full time. Ya ini jadi full time juga. Selama berarti hitungannya mulai 2016 apa 2004 ini? Apa 2020 ini? Sama ya, sebagai ilustrator ini. Iya 2016 sih ya kalau yang konsisten ya. Iya 2016 nggak apa-apa sih. 2016 sampai dengan sekarang, kira-kira karya apa dari Mas Muf ini yang paling fenomenal, yang paling memorable? Apa karya terbesar sama iki ya iki masterpiece-ku iki? Kalau masterpiece ya saya nggak pernah gimana ya.
Saya nggak merasa saya belum memiliki masterpiece sih. Jadi sengaja tak bikin gitu biar kalau misalkan saya bikin satu karya yang itu masterpiece, takutnya malah bosen ya. Udah wis masterpiece ya wis mari gitu. Jadi saya mendesain diri saya untuk nggak puas ya. Jadi mesti gue tiap habis gambar, tiap habis apapun itu, saya selalu merasa, waduh kok gini ya, kok masih kurang ya kayak gitu. Nah itu selalu merasa kurang ya. Ada perbaikan sehingga ada perbaikan. Iya. Jadi ya itulah, biar ada apa ya, biar ada selalu termotivasi untuk bikin gambar, bikin terus kayak gitu. Tapi kira-kira opo kan dari sekian banyak gambar yang menurut samanku paling puas, semua puas ya. Misalnya apa ya karya yang fenomenal ngono loh. Ya mungkin apa tergabung dalam event nasional atau mungkin event internasional. Apa bukunya ternyata bestseller apa ya apa? Enggak sih. Ya mungkin ada beberapa karya yang itu ya mungkin view-nya besar kayak gitu, atau tapi nggak terlalu juga sih. Kadang ada yang gambar yang itu nggak banyak yang view, tapi saya cukup puas secara, saya lupa ya saking banyaknya mana gitu ya. Jadi, yang mana ya gambar saya ya. Kadang kumpulan portofolionya juga amburadul gitu ya. Jadi saya bingung karya yang mana ya. Ya ada juga yang saya itu puas secara, masih walaupun secara respon audiens nggak terlalu bagus, tapi bagus. Dari sisi artnya saya puas ya, itu saya merasa oh ya itu mungkin yang bagus. Terus ada juga beberapa kali ikut kompetisi juga ya, yang menang kayak gitu. Nah itu juga ada di detik.com itu pernah juga, sama terakhir di KPU itu juga. KPU? Ya tahun ini? Tahun sebelum pemilu ini ya, tahun ini ya terakhir. Apa kompetisi apa nih KPU ini? Itu kemarin apa ya, comic strip, Inditex juga comic strip juga, yang ya temanya masih politik semua sih. Jadi genrenya kayaknya di situ. Nah itu sih. Mas lu bawa piranti buat ngelukis nggak? Ini para pemirsa dimanapun mereka berada ingin melihat kebolehan ya? Kebolehan ya. Boleh ya. Ayo kita menggambar di sini. Berapa lama ini waktunya ini? Waktunya kurang, terus lanjut ini sampai besok nggak apa-apa. Iya. Gambar apa ya kira-kira ya? Yang rame apa ya? Yang rame mungkin ST. Iya, yang lagi rame itu ya. Yang lagi rame ST kan. Oke. Tapi kayaknya sudah sambil ngobrol ya? Oh iya dong. Sambil ngobrol lengkap. Sebenarnya saya gambarnya sekarang full digital ya, jadi kadang-kadang aja pakai apa sih istilahnya? Pakai pentap sama pentap. Ya, pakai Photoshop itu. Kalau buku-bukunya Mas Muf, maksudnya yang ilustratornya adalah Mas Muf, sudah diiniin? Ada. Ada yang pertama itu ada buku anak-anak ya. Nah, saya sampai lupa judulnya. Terus terang saya nggak pegang bukunya. Hampir semuanya nggak pegang bukunya. Jadi ada juga yang mau terbit ini bareng komunitas komikus ya. Bukan anak juga, bukan anak juga. Terus iya, malah yang untuk cetak malah lebih banyak buku anak ya. Sampai berapa ini buku anak yang sudah diilustrasikan Mas? Berapa ya? Kayaknya banyak. Mungkin 4 atau berapa ya? Ya sekitar segitu ya. Nggak terlalu banyak sih. Nggak terlalu sering ambil job untuk komik cetak seperti itu ya. Lebih banyak di komik yang di online ya. Sama apa ya, klien-klien yang untuk kebutuhan di sosial medianya dia, sosial media atau di webnya dia, seperti itu. Kliennya dari dalam atau luar negeri? Dari lokal sih, maksudnya Indonesia aja. Tapi seluruh Indonesia. Oh, kalau luar ada sih sebenarnya. Ada. Tapi ya baru satu aja kayaknya. Dari mana Mas? Aduh, lupa dari mana itu bikin komik cuma satu gambar aja sih. Oh, berarti ya
bisa dibilang ini nek biyen aku dadi wartawan ku ngene. Go internasional gitu Ilustrator ya. internasional. Belum, maksudnya belum. Amin. Kalau internasional kan yang waduh itu udah yang kayak gimana gitu. Amin. Ya, siapa tahu loh. For your information ya, nawa-nawa semuanya. Mas Mufi ini istrinya juga sekarang udah nggak wartawan lagi istrinya. Sudah enggak. Cuman istrinya tuh juga aktif di dunia tulis menulis. Beberapa kali beliaunya Ya. menerbitkan buku ya. Iya. Juga Oh iya, tulis. pernah Iya kan, buku. Oh, loh, nah, itu ya apa buku, malah aku sing ngiling. buku dan saya yang bikin ilustrasinya Loh, ya. Iya, sorry, saya banyak lupa ya. Saya bikin apa gitu. Siapa Fis lali lo Fis. Iya. Iya, buku berapa buku Mas? Sing itu. Satu aja. Buku soal apa ya lah nggak salah. Parenting. Nikah dini. Pernikahan dini apa? Parenting nganggo niku yo. Apa niku parenting? Kak yo. Enggak sih. Iya ada sih ada bau-bau parentingnya juga ada, tapi lebih ke itu sasarannya lebih banyak untuk remaja. Untuk anak remaja yang mau mencegah pernikahan dini ya. Bukan mencegah pernikahan dini ya. Maksudnya. Itu bukunya Mas Muf, maksudnya yang digambar sama Mas Muf ini sudah bisa ditemukan di toko-toko buku. Udah lama udah enggak ini. Enggak. Toko kelontong Karena itu 2002 ya, dan itu distribusinya juga self namanya jual sendiri ya. Iya. Nah, itu aja sih. Siapa tahu nanti setelah tampil gitu ya di podcast Angkot Saling Sapa Jalan-Jalan, siapa tahu Margono go internasional teman-teman guys. Amin ya Allah. Siapa tahu mau job semakin berdatangan. Tapi ono nggak sih suka dukanya jadi ilustrator dibandingkan dulu pekerjaan dulu sebagai wartawan sama-sama nggak punya jam kerja yang pasti ngono loh. Iya, Ya kan sama-sama nggak punya jam kerja pasti. Sama-sama nggak punya jam kerja yang pasti ya. Iya. Jadi kalau saya sekarang ini kan WFA ya artinya ya, work from anywhere. Bekerja di mana? Anywhere. Nah, kalau dulu kan waktu masih di media kan ya ada WFA aja juga sih ya. Karena kita di lapangan kayak gitu. Tapi kirim juga berita biar zamannya BlackBerry. Tapi juga masih ada WFH-nya. WFO juga. Jadi masih ada kewajiban untuk kantor kayak gitu. Tapi kalau sekarang baru full WFA dan apa ya? Ya enggak ya karena kita orang apa ya? Sebenarnya sama-sama media juga sih walaupun media sosial, tapi ya media kan nggak berbatas sama sosial atau waktu ya. gitu ya. Maksudnya waktu ya kapanpun kita dibutuhkan untuk siap untuk gambar ya itu siap. Ya kalau suka duka ya apa ya kadang sama-sama sih ngadepin deadline juga sih. Ketika kita ngerjakan proyeknya klien ya maka kita harus patuh juga sama namanya deadline ya. Dia minta misalkan sama perjanjian yang sudah ini sebelumnya. Dia ya sama kan waktu di media juga gitu kan, harus ada deadline yang betul. Yang ditetapkan. Redakturnya ngoprek-ngoprek gitu ketika deadline kan biasanya waduh itu stresnya juga tinggi ya. Ya pernah sih waktu itu gambar apa ya? Oh iya tahun 2002 sebelum pemilu ini, pemilu legislatif juga ada beberapa klien untuk politik ya di tingkat di nasional, dan itu kadang ordernya juga dadaan kayak gitu. Nggak tahu bulat. Ordernya 1 jam harus selesai kayak gitu. Waduh. 1 jam harus selesai. Iya. Ada yang kayak gitu. Berarti telepon sekarang buat sekarang. Telepon sekarang buat sekarang. Sulapan. Tapi jadi aja sih. Hebat. Karena apa ya? Kita udah terbiasa untuk deadline ya. Terbiasa ke pontal-pontal. Iya terbiasa untuk di apa jenenge di pontal-pontal. Digupui. Iya terbiasa digupui bener. Untuk digupui dan mungkin karena wah ada kereta api lewat. Super Pertamina guys. Yo. Ini keren juga podcastnya ya dekat. Iya, keliling-keliling kita orang ya. Terus. Ya itu ya. Tapi sering tapi karena mungkin kita manusia orang yang terbiasa dengan deadline ya. Jadi ketika mepet deadline itu biasanya nggak tahu ya. Kalau saya mungkin terbiasa ya. Jadi mesti ada keluar ide kayak gitu. Iya, benar. Ide dadakan ya. The power of kepepet itu nyata adanya. Benar itu ya. aja nih. Sebenarnya bukan contoh yang baik ya kalau bisa sih
kerjaan diselesaikan jauh-jauh hari kayak Kan gitu ya. kalau misalkan biasanya idealnya kan ada perencanaan kayak gitu ya kan. Perencanaan, Jadi, mari ngono eksekusi kan ngono dhewe. masih ada waktu untuk riset kayak gitu. Iya. Nah, ketika waktunya cuma 1 jam kayak gitu, mepet banget itu ya. Tapi nggak tahu ya, akhirnya memaksa Otakku bekerja. otak Ayo bekerja. umap kayak gitu ya. Jadi mungkin keluar aja kayak gitu yang ide-idenya kayak gitu. Biasanya inspirasi kan 1 jam ya. Dadaan kok tahu bulat. Inspirasinya keluar dari mana moro-moro ngono iku? Inspirasi ya. Aku ini percaya inspirasi itu adalah pengalaman kita ya. Jadi Betul. apa yang sebenarnya kita lihat, kita rasakan selama ini, mungkin bisa dari kayak gini ya, Iya. jalan Diangkot gini diangkot kan. atau di naik motor kayak gitu. Kita lihat orang lagi buang sampah atau orang lagi yang buang sampah sembarangan kayak gitu. Nah, orang lagi apa gitu ya, penjual apa gitu. Nah, itu semuanya masuk ke otak kita ya. Terus Dan diolah jadi nah kemudian ada buku yang kita baca kayak gitu, kemudian film atau apa gitu. Nah, itu kita masuk di otak, dan suatu ketika kita butuh, nah itu tiba-tiba muncul ya. Misalkan saya lagi pengen gambar apa gitu, nah ada yang relevan dengan apa yang pernah saya lihat, ya itu yang muncul kayak gitu. Oh, berarti Jadi, kalau ada gini diamati apa ya? diamati. Benar. Atau bisa juga misalkan kalau nggak nemu ya wis browsing apa gitu ya, kan gampang ya, Google Iya, apa betul. gitu, browsing terus cari ya lihat karya orang lain kayak gitu. Dari situ kan bisa kita bukan nyontoh ya, tapi Iya. lebih ke terinspirasi Iya, kayak gitu, betul. untuk dapat Coba Mas Muf ambek gitu ya. goyang-goyang Apa kita goyang. goyang-goyang ya. Wah, keren ya, ternyata dari apa-apapun itu bisa menjadi inspirasi. Ya. 1 jam di kontak. Ambek untuk kebutuhan iklan ya. Iya, kampanye sih. Kampanye Politik sih waktu Untuk kebutuhan itu. kampanye politik. Yang banyak waktu itu. Dari salah satu politikus atau entah apa, pokoknya tingkatannya nasional, 1 jam digoreng dadaan. Digoreng dadaan. Tapi Masya Allah, keren loh. Lele umum kayak gini-gini, 1 jam dikongkon. Tapi bener loh, saya pun kalau misalkan mungkin nggak hanya saya ya, tapi para nawan-nawan di sana, nek pas kepepet, itu mesti ono, aja sih dipikir, moro ono, ide gua ono aja. Kayak saya nih misalkan, nek Mas Muf kan ilustrator nih, komikus, 1 jam dadaan. Mari ngono dikongkon gawe sesuatu yang sesuai dengan keinginan klien. Nah kan kadang apa yang kita pikirkan yang sesuai inspirasi kita, ternyata kliennya nggak, kan ada yang seperti itu. Ada. Ya kan, ono kan Revisi ya. Revisi kame skripsi tok ora ono revisi. Karya komik ya ono revisi. Kan moro ada semacam itu. Nah, saya pun juga pengalaman pribadi, ditelepon, Mbak Tika, hari ini kosong Pak, ada yang bisa dibantu. MC jamnya ini, teleponnya ambek acarane iku selangnya merong jam. Ya apa terusan. Lah, aku kira rembes. Otomatis kan sudah harus touch up, sudah harus apa lah ngarani kudu dress up dan segala macam, yang kudu grooming ya kan. Tapi alhamdulillah ternyata dari situ 1 jam dipaksa jebret, ya bisa sih. Artinya adalah ternyata kapasitas otak kita itu sesuai dengan yang kita butuhkan, ngono loh. Iya kan? Dipaksa ya iso, ternyata aku dipaksa iso. Jangan mengecilkan kapasitas otak kita. Ternyata bisa loh. Kalau kita kesusu pun ya tentu ono jalan keluarnya. Mari ngono waktu mepet ya sik ono jalan keluarnya. Kita gopo pun juga nemu jalan keluar, tapi ojo dibiasakno gopo. Golek gopo barangkali gak dadi. Nek terbiasa gopo gak apa-apa. Kayak aku ngene iki memang arek gopoan dan terbiasa hamin sekian baru wis tandang the power of kepepet. Nah ini. Wah, ini sudah jadi guys, hampir jadi ini. Ya Allah, cepet. Sorry ya, gambarnya goyang-goyang. Iya nih, gambar goyang-goyang. Terus apik lho, Rek. Oh, ya apa iki umpama gawe pen tap yo. Waduh, tambah semakin. Separuh tekan kene mari ngono dadi
ilustrator internasional. Aduh, masya Allah. Amin. Amin lah ngono jalan ambek podcast angkot yo. Kok lagi sapa belum ya. Podcast angkot. Podcast Ini angkot. podcast angkot jalan berapa? Oh, berapa tahun episode ya? banyak Berapa tahun? Kalau tahun itu setahun ono ya Mas Rizal ya? Hampir 3 tahun. Hampir. Hampir 3 Oh, tahun, wah. Iya. Dan kami berusaha untuk konsisten setiap minggu ada taking. Ada Taking. Oh, ada Jadi taking ya. jadi menghadirkan narasumber setiap minggu. Ada narasumber yang kami undang. Macam-macam loh ya narasumber dari podcast angkot ini. Mulai dari kayak Mas Nuh gini, ilustrator. Yang pangsanya sudah dikenal sama warga luar gitu ya. Yang jasanya sudah dipakai orang luar negeri. Pernah juga Desi Ratnasari ke sini. Oh, Desi Ratnasari. Numpak angkot. Oh iya. Tapi kudu ambek aku pasiku. Desi Ratnasari, mana Pak Zulkifli Hasan. Oh, Azuli. Naik angkot juga. Aduh, itu orang-orang yang pernah saya gambar juga. Oh iya, loh orang yang pernah Zul digambar. itu. Anu kliennya sama juga. Enggak juga sih. Enggak, bukan klien sih. Tapi Bisa kritik maksudnya. ngeri loh. Oh Jojo, hampir semua parpol itu tahu tadi kliennya sampean. Enggak hampir semua. Ya, Sebagian besar. enggak sih, paling cuma 2-3 parpol sih. Oh iya, lumayan Mas. 2-3 parpol. 3 parpol. Kemarin musim-musim pemilu gitu kerja keras sama dia, kerja tayang udah di. Lumayan ya. Pilpres sih sebelum Pilpres yang dari rame-rame. iya. Sebelum Pilpres itu wah lumayan padat juga waktu itu. Oh, Kemarin juga waktu di Pilkada juga ada beberapa aja yang masuk kayak gitu. yang Pilpres itu yang Pilpres ya, itu gencar-gencarnya. yang banyak itu maksudnya. Oh. Yang waduh yang tingkat stresnya lumayan. Oh iya? Mm-mm. Lah, kalau gitu kan bisa jadi istirahat wis pokok merem ya, maem juga pokok maem ngono. Oh, Istirahat. enggak sih. Oh enggak ya, tetep ya. Oh, Saya konsisten tetap sampean. apa ya? Profesional Saya berarti, tetap memang menjaga Asupan. makan, olahraga kayak gitu ya. Oh, tetep ya. Karena kita kan kerjanya duduk ya. Jadi kalau misalkan kita nggak jaga fisik ya, waduh bisa Oh, temenan. bahaya ya. Ternyata longgo itu kuwesel, longgo ambek mikir itu kuwesel ya Mas ya. Benar. Longgo ambek mikir tuh lebih kesel daripada yang Ya. aktivitas fisik. Iya. Oh. Saya kan udah pernah kerja yang di lapangan pernah ya. Iya. Kerja yang duduk pernah. Iya. Sebenarnya lebih stresan yang duduk. Betul sekali betul. Karena kalau yang di lapangan ya kadang kita bisa sambil apa ya? Sambil ambil refreshing, belah ya. kanan kiri, Kalau dan kerjanya lebih dinamis ya Mas lebih ya. dinamis. Terus sambil duduk ini ya Duduk udah ini, duduk. aduh. Itu kalau kita nggak pintar-pintar jaga badan ya waduh. Waduh ambruk temenan. ya. Iya bener. Nggak pinter-pinter jaga badan, engkau mood nggak bagus, larinya Ya, ke fisik. Mood itu sih yang harus kita Yang benar-benar utama, bener. benar-benar kita jaga. Nah, ini wis jadi Rek. Sorry ya, kayak gini aja. Nah kayak gini, saya Amit bisa nggak ya? Nah, Oren, kelihatan nggak? Nah. Loh, ame goyang-goyang guys. Apa meneh lek nggak goyang? Iki mek jadi piro? 10 menit gak ono. Itu gambar cepet-cepetan aja. Cepet-cepetan iki cici jadi deh ST yang viral. ST-nya viral. Kamu nggak bawa contoh yang lainnya? Enggak ya? Enggak. Semuanya di laptop sih. Aku takut ribet kalau laptop. Iya gimana benar. gitu. Mas Muf, Ya, pernah nggak gimana? sih lepas misalkan semen stuk ngono lho, bener-bener Oh iya. kondisi wes wake iki anu list yang harus dikerjakan, list yang harus diselesaikan. Tapi kondisi buntu. Ki opo ngono? Itu sering ya. Mbak Tika juga mungkin merasain ya ketika di industri kreatif itu pasti stuck. Iya. Momen-momen stuck itu ya. Yes. Itu kayaknya hal yang apa ya, keniscayaan ya bagi pelaku di industri kreatif ya. Jadi Betul. mau gambar ketika mau gambar ini mau gambar apa ya kayak gitu ya. Mungkin briefnya udah ada tapi tiba-tiba nggak ada mood kayak gitu ya. Betul. Wah itu ya, itu kalau saya sih kadang kalau mepet ya harus dipaksa kayak gitu. Iya, Harus dipaksa. Ketika harus mepet deadline ya itu harus
dipaksa, entah kita harus baca-baca buku atau kalau sekarang sih saya kadang-kadang pakai ChatGPT ya. Bukan untuk bikin gambarnya, tapi untuk teman ngobrol. Jadi apa ya, kayaknya orang introvert ya, jadi temannya ChatGPT ya. Jadi kan saya ngobrol sama ChatGPT ketika ada permasalahan ini ya apa ya, brainstorming ya. Iya, kayak benar, gitu. Nah, benar, dia ngasih benar. ide apa. Oke, kalau idenya masuk ya oke, bisa saya Bisa dieksekusi. Tapi kan kebanyakan juga ChatGPT AI itu juga masih ada keterbatasan kalau saya lihat ya. Iya, betul. Biasanya untuk ya karya-karya yang satir gitu dia agak kesulitan kayak gitu, atau yang humor kayak gitu dia masih agak kesulitan. Jadi maka kita kalau untuk dia bikin data atau apa kayak gitu dia oke ya gitu. Tapi banget database-nya. tetap kita yang mengolahnya seperti Betul. itu ya. Tetap ada apa ya jadi semacam teman ngobrol ya gitu. Benar-benar buntu, dan itu misalkan datanya nggak terlalu ketat ya itu ya wis saya tutup saya tutup dulu laptopnya kayak gitu. Refreshing. Ya, rebahan, refreshing, nonton Netflix kayak gitu. Ngecil dulu nggak Atau, sih? ya, main sama anak kayak gitu di rumah ya wis itu. Kalau atau mungkin motoran kayak gitu lebih kadang bisa cepet muncul ya? ide dari situ ya. Nah itu wis baru ketika sudah plong, sudah ada ide baru ya wis baru kerja Langsung ya? lagi kayak gitu. Mas Muf, selain tadi Ibu Dasi Ratnasari kemudian sama Pak Zulkifli Hasan, sebelumnya pernah sama gambar? Iya sih. Ya saya kasih tahu ya dulu klien yang paling banyak itu Mas Giring Niji. Oh. Yang sekarang jadi Menteri Kebudayaan itu waktu itu Oh, keren. 2002 sampai 2000 2002? 2001 atau 2000, hampir 2 tahun 3 tahun ya. Oh. Jadi kalau mungkin lihat di IG-nya Mas Giring ya itu yang lama-lama ya, tahun-tahun itu ya itu ada, kalau ada gambar ya itu gambar saya. Nah itu sih yang orang politik. Oh, Gibran ya kayaknya ya. Oh, Gibran ada ya. Gibran ya waktu Pilpres itu juga lumayan sering saya gambar juga ya. Keren. Wes tadi pejabat kafe gitu. Ya kadang-kadang komen juga dia di akun kayak gitu. Politik. Dia waktu itu masih sering komen ya, kalau sekarang Wes bingung sih negara. Betul, karena komennya cuma apa smile ketawa kayak gitu. Nah, itu. Aduh ya Allah, senang banget bisa ketemu dengan Mas Muf, salah satu arema kebanggaan kita yang ternyata kliennya nggak kaleng-kaleng dan luar biasa sekali. Semoga kapan-kapan lagi kita bisa bertemu, nggak kerasa nih ya, sudah lebih dari 30 menit ya. kita puter-puter dan ngobrol-ngobrol berbagai banyak hal. Semoga ini bisa menjadi inspirasi untuk nawa-nawa dimanapun berada, dan tentunya ini akan menjadi manfaat bagi kita semua insya Allah. Saya Tika Pesadi mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya terutama untuk Mas Muf. Ya, Mungkin ada apa ya, last statement yang ingin disampaikan kepada masyarakat? Ya, terima kasih ya buat Mbak Tika, Mas Taufik ya. Yes. Saya ingat sih dulu awal-awal pandemi itu podcastnya sama Mas Taufik ya. Oh iya? Iya. Dulu zaman-zaman kita Zoom pakai apa itu ya? Iya, Zoom. Zoom ya. Nah itu awal-awal kita kenal istilah podcast, apa namanya itu ya, podcast online ya apa ya. Nah itu pertama ya sama Mas Taufik itu. Oh, jadi sama Mas Taufik juga. jadi Oke. ketika Mas Taufik minta saya untuk datang ya langsung gas karena ada nostalgia kayak gitu. Kayak anu ya. Ya di awal-awal saya jadi full time ilustrator. Aduh, keren wes. Semoga kita tetap bisa sambung silaturahmi dan semoga Mas Muf karirnya semakin melejit, meroket. Amin ya Allah, dan Terima kasih. Sampai Sudah jumpa diundang. lagi Sampai di jumpa. kesempatan berikutnya. Nanti kalau diundang lagi mau ya. Ya mau siap. Misalkan nanti Ada klien apa ini gitu. tiba-tiba presiden luar negeri nih, semua ngerti ya kan. Benar-benar. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya, dan tentunya insya Allah akan lebih menginspirasi. Saya Tika Pesari dan juga segenap tim yang bertugas mengucapkan terima kasih dan mohon maaf. Kami pamit undur diri, bye. Nah, ya.